Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Capri? Gimana kabarmu Capricorn? Lur, gimana kabarmu Lur? Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Oh ya deh, boleh deh ceritain nih. Gimana kisahmu, perjalananmu di awal Agustus? Bagaimana? Boleh deh absen dulu ya kayak biasa nih. Dari kota mana, negara mana yang hadir, sedulur yang hadir, kayak gitu. And kayak biasa ya, kita modenya belak-belakan apa adanya. Saya juga penasaran sih, ada clue apa untuk Capri? Karena apa ya, tadi waktu saya berdoa, saya ngerasa ada something yang wow. Nanti kita coba dalamin ya energi Capri. Ya, semoga aja ada petunjuk untukmu. Capricorn. Apa ini? Kayak biasa ya, saya belak-belakan aja sih. Baik, tidak baik, semua akan saya bahas di sini. Semua akan saya sampaikan akan benar. Ini videonya akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus kusampaikan di sini, Capri. Wow, nah nyambung gitu loh. Ya kalau di sini ya saya langsung buka semua kartu biar bisa langsung saya rangkai energinya, petunjuknya apa. Oke. Gini loh. Capricorn, ada nggak di antara kamu yang mampir ke sini mungkin lagi ada problem dengan orang terdekatmu sendiri, sedang ada masalah dengan keluarga, ya orang terdekat lah ya, kayak gitu. Tak kasih clue ya, ini akan berlalu sih, ini akan kamu lewati. Karena gini loh, di Agustus ini saya ngerasa entah kenapa ya ini bukan cuman Capri aja sih, ya hampir merata lah, beberapa zodiak yang lain pun juga sedang menghadapi siklus lingkungan yang toksik gitu, dimana Capri sedang menghadapi perubahan sifat karakter dari orang-orang terdekat Capricorn itu sendiri gitu. Karena gini, yang saya ngerasa di sini banyak sekali orang yang nggak bisa paham sama kamu. Ya, banyak orang yang berasumsi negatif tentang kamu, gitu loh. Dan termasuk mungkin orang yang sedang konflik sama kamu, yang sedang bermasalah sama kamu. Ya saya belak-belakan aja. Orang yang sedang bermasalah sama kamu nih mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka nggak paham sama kamu. Karena mereka hanya melihatmu dari satu sisi, dari asumsi mereka sendiri, gitu loh. Ya, saya ngerasa dirimu itu di mata mereka selalu salah, gitu. Dan ya, yang tidak banyak, cuman saya ngerasa ada beberapa di antara Capri sedang berada di posisi di mana kayak seakan-akan selalu disalahkan gitu loh. Dan ya saya belak-belakan aja sih, Capri sudah nyadari bahwa memang ada kesalahan. Ya namanya juga manusia hidup lah ya. Pasti ada punya namanya kesalahan gitu loh. Cuman entah kenapa orang terdekat kamu ini seakan kayak nggak bisa menerima begitu aja gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya ngerasa juga bahwa orang di sekitar Capri ini menguji mental dari si Capri itu sendiri. Gitu. Cuman ada perbedaan gini ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah lama ngikutin channel di sini, ya tau lah setiap perkembangan, setiap readingan,
Saya masih ingat di mana saya pernah ngereading, ya mungkin di tahun ini ya. Capri sedang chaos banget, sedang drop banget, dan mentalnya tuh kayak bener-bener nggak stabil banget. Cuman semakin kesini, secara mental kamu pun juga semakin kokoh, semakin kuat, dan saya ngerasa Capri pun pada akhirnya kedepannya lebih kepada so what, cuek dengan orang-orang yang notabene. Ya gitu, ini sangat menguji mental kamu sih. Mereka hanya ingin menjatuhkan mental kamu, Capri. Gitu. Ya di mata mereka kamu ini orangnya keras, ego, yang inilah, yang itulah. Ya, ya sekali lagi sih mereka memang nggak ngerti tentang kamu sih. Karena sebenarnya Capri itu orangnya apa adanya sih, realistis gitu loh orangnya itu, orang-orang Capri itu ya. Dan karakter dari Capricorn ini kan banyak banget orang-orang Capricorn ini yang sifatnya itu spontanitas. Jarang banget Capri itu yang punya sifat nutup-nutupin tuh jarang. Makanya banyak yang punya sifat tuh kayak belak-belakan apa adanya. Ya spontanitas itu tadi ya, kalau Capri nggak suka sama orang ya pasti kelihatan banget gitu loh. Langsung berekspresi gitu loh. Wah, entah itu secara lisan, secara gestur tubuh, itu memang kelihatan banget kalau Capri. Dan ya gitu sih, kadang kalau Capri itu lagi ngomong atau lagi kebawa emosi, ya ceplas-ceplosnya itu loh gitu loh ya. Nah, di sini yang akan saya coba koreksi adalah, ya ini kembali ke teman-teman lagi ya. Apa yang saya bahas di sini menyesuaikan diri teman-teman lagi. Yang saya kasih clue aja di sini. Kedepannya, harapan saya kalau bisa Capri harus bisa memahami lawan bicaranya. Gitu loh. Saya ngerti kamu tuh orangnya tuh ya apa adanya tadi lah gitu loh ya. Karena orang ceplas-ceplos ini memang orang yang nggak bisa menutup diri. Jadi apa yang dia rasakan, itulah yang diceritakan, itulah yang diungkapkan gitu loh. Jujur, memang jujur orangnya gitu. Cuman yang jadi masalah ini adalah lawan bicara itu tadi. Mungkin kamu nggak nyadari bahwa bisa jadi nih lawan bicara kamu ini orangnya sensitif, emosian, atau gampang tersinggung, gitu. Ya, jadi kedepannya ya semoga Capri bisa lebih berhati-hati dalam berbicara, berkomunikasi dengan seseorang nantinya gitu loh. Karena yang saya khawatirkan gini sih Lur ya, apa yang kamu ceritakan ini bisa terbanding terbalik gitu loh. Apa yang kamu ceritakan sama dia, dan dia itu pasti akan menceritakan lagi dengan orang-orang yang lain, itu dengan narasi yang berbeda gitu loh. Jadi ini sumbernya, ini hanya satu dua orang sebenarnya yang toksik, tuh hanya satu dua orang di sekitar kamu, nggak banyak kok. Cuman mereka ini punya pengaruh gitu loh. Coba nanti direnungin ya. Orang yang menyebarkan gosip, berita nggak baik tentang kamu, ini, aduh, mana ya? Gerem sih jujur ya. Sorry saya jadi kebawa hawa negatif orang ini, gerem aja sih gitu loh. Mereka bercerita di luar sana bahkan banyak sekali karangan tentang kamu gitu. Jadi ya semoga Capri kedepannya itu tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata orang ya. Itu loh. Dan ya semoga kamu bisa memahami bahwa jikalau kedepannya kamu ngerasa kok lingkunganku begini, kok orang-orangnya begini, itu biang keroknya satu dua lur, serius. Dan saya yakin kamu pun juga sudah punya feeling ke situ. Kamu tahu orangnya siapa. Cuman ya saranku jangan bertindak gegabah the nextnya gitu. Kamu cukup diam dan amati dulu aja sih. Diam dan amati dulu. Kemudian yang terpenting lagi adalah please, lu jangan insecure ya, karena ketika kamu merasakan situasi yang penuh dengan gejolak di sekitar kamu, ini tidak selalu tentang kamu yang salah. Mungkin banyak di antara kamu yang sedang berpikir, salahku apa ya? Iya porak lur, ayo. Salahku apa? Kurangnya apa? Kan gitu. Jadi, ya clue-nya itu tidak selalu tentang kamu yang salah. Ya, mungkin bisa karena lingkungan itu sendiri,
yang disebabkan oleh beberapa orang toksik tadi yang menyebar berita hoax atau berita nggak baik tentang kamu. Jadi sekarang itu yang perlu kamu lakukan ke depannya, kamu cukup jadi pribadi, kamu cukup jadi dirimu yang sebenarnya, ya, berjalanlah sesuai dengan intuisi kamu, ikuti kata hati kamu, gitu. Dan ya, saya ngerasa Kapri pun juga sebenarnya nggak terlalu ngopenin banget sih tentang orang-orang ini ya. Cuman the nextnya ya, saya ngerti banyak juga di antara Kapri yang berpikir logis tentang masalah ini, tapi satu sisi masih banyak juga orang-orang Kapri yang terkadang kemakan omongan ya. Please hati-hati jika kamu mendengar suatu kabar nanti ke depannya tentang kamu yang ya gosip-gosip tentang kamu, please jangan lu ladenin ya. Dan semoga kamu nggak insecure ya gitu. Dan the nextnya di bulan ini tuh apa ya, memang satu sisi lagi-lagi lingkungan tadi, tapi di sisi lain banyak keberkahan loh. Saya ngerasa rezeki kamu rezeki kamu enak, bahkan ada rezeki yang sedang berjalan menuju kamu ya. Semoga dalam waktu dekat ini bisa kamu rasakan ya, amin. Saya bisa mendoakan sih ya. Pengertian rezeki luas ya kayak biasanya ya, bisa tentang uang, bisa tentang apapun ya. Semoga ini rezeki tentang uang gitu loh. Dan terkait masalah keuangan, please Kapri, lu save money ya. Satu, yang kedua, lu harus pinter dan cermati setiap orang yang mendekat sama kamu. Ini tak kasih tahu, UUD, ujung-ujungnya duit. Ini nggak jauh-jauh lah orang-orang yang kenal sama kamu gitu. Hati-hati. Nggak tahu ya, mereka ini melihat kamu seakan-akan kamu tuh punya banyak duit gitu loh. Jadi mereka tuh kayak, ada ya beberapa di antara Kapri ini yang akan didatangin orang-orang dari sekitar Kapri yang UUD tadi. Dia pura-pura baik denganmu, dia menyanjung-nyanjungmu gitu. Ya gitulah, pura-pura baik tapi itu ujung-ujungnya duit. Ya kalau masalah itu ya kembali ke kamu lagi sih sebenarnya ya. Kalau kamu mau bantu dia ya silahkan, nggak juga ya silahkan. Yang penting kamu pahami dulu nih orang. Yang saya khawatirkan manisnya doang nih depanmu gitu loh. Ketika kamu sudah bantu dia, udah ngasih dia, dianya kayak gitu. Karena ada clue lagi kayak gini loh. Dia baik di depanmu karena ada something, karena ada niat, ada tujuan. Ketika dia sudah dapat tujuannya ini, dia ngilang. Dan dia tidak segan-segan untuk menjelekkanmu lagi. Dan kalau kamu nggak ngebantu ini orang akan menceritakan atau berkarang lah ya, keluar sana, jelek-jelekin kamu. Gitu loh. Makanya sekarang gini, orang-orang yang diajak cerita sama orang ini, yang toksik ini ya, orang toksik ini mengajak cerita orang-orang yang lain tentang kamu, kamu cukup berperilaku apa adanya dirimu aja. Biarkan nanti alam yang melihat, atau orang-orang itu yang orang-orang di luar sana akan melihat kamu tuh bagaimana gitu loh. Ya semoga kamu gak kepancing emosi, semoga kamu gak kepancing omongan orang. Makanya jadilah diri kamu sendiri sekarang. Ikuti kata hatimu, tadi sudah saya kasih clue, jalanin aja apa yang ingin dirimu jalanin ya. Gapai tujuanmu, impianmu, planningmu, visi misimu. Fokus dulu ke situ. Karena ini godaan kamu, Kapri. Jujur ya, memang rezeki kamu bagus. Ada rezeki yang lumayan, insya Allah ini rezeki yang gede ya. Cuman aku nggak tahu gedenya itu bagaimana gitu loh. Karena setiap orang pasti punya takaran rezeki yang berbeda-beda ya. Kamu lihat sendiri nantinya gitu, kamu yang bisa ngamati. Cuman tuh tadi ibaratnya itu rezeki ini ya harus ada upaya atau halang rintangnya dulu lah gitu, yang harus kamu lewati gitu loh. Ibaratnya saya kasih clue kayak gini deh. Rezeki kamu nih bagaikan buah mangga yang sangat manis, yang berwarna kekuningan di atas pohon ya. Ini posisinya di atas pohon nih rezekinya, atau buah mangganya, sorry saya ilustrasikan kayak gini ya. Kamu tuh ingin mengambil buah mangga ini, tapi kamu butuh upaya loh. Kamu harus manjat pohon itu, kamu harus memetiknya, kamu beresiko digigit semut ya kan, kamu beresiko jatuh dari pohon gitu loh. Nah ini saya kasih gambaran kayak gitu. Kamu
Ada rezeki yang sedang mendekat sama kamu di sini. Tapi itu tadi, kamu harus melewati dulu orang-orang busuk ini gitu loh. Orang-orang yang ibaratnya sebagai penghalang atau semut yang saya ilustrasikan di pohon tadi loh. Ya, Capri ya. Gitu. Saya yakin Capri bisa bisa mencapai suatu tujuan gitu loh. Ya, karena di sini ada suatu jawaban ke depannya. Saya nggak tahu ya. Mungkin doa kamu selama ini gitu atau keyakinan kamu tentang sesuatu, ya. Karena ya Capri itu orangnya kalau udah pingin A ya A, B ya B gitu. Dia Capri ini kalau pingin sesuatu tuh kayak aku harus dapat ini gitu loh. Ambisinya tuh tinggi untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Ya ambisi itu positif gitu ya. Tergantung arahnya. Sesuatu yang berlebihan itu disebut negatif. Cuma kalau ambisi di bulan ini sebenarnya cukup positif ya dalam Capri. Jadi wajar lah kalau memang Capri ini banyak rezekinya tuh wajar karena banyak juga perubahan yang sedang dirasakan oleh orang-orang Capri ini gitu loh. Satu, semangat dalam dirinya, kreativitasnya, pantang menyerahnya. Ini identik banget sama Capricorn gitu loh, ya. Kemudian ketajaman pikiran Capri itu sendiri gitu loh. Ini teruntuk orang-orang yang mau bergerak aja ya. Kalau orang mager-mageran ya mampu saja lah, lu jangan berharap lebih lah gitu loh. Karena logikanya ya, rezeki itu sudah ada di depan kita semua, tapi lu harus berjalan untuk meraih itu semua. Dan kamu harus menciptakan sebuah peluang di sini. Peluang banyak, tapi balik ke kamunya lagi gitu loh ya. Bisa sinkron nggak peluang-peluang ini gitu loh ya. Artinya contoh ya, ini ada peluang lowongan pekerjaan di luar negeri ini. Tapi lowongan kerja ini membutuhkan seseorang yang mampu berbahasa Inggris. Sedangkan kamu gimana? Gitu contohnya ya. Banyak peluang, tapi akan menyesuaikan dengan dirimu sendiri gitu loh. Jadi kemampuanmu apa, itu akan tersinkron dengan peluang itu sendiri. Makanya kamu di sini harus bergerak, berbanyak-banyak komunikasi, ya. Dan manfaatkan energi semangat dalam diri kamu tadi gitu loh. Ya. Karena ada orang baik juga di sini nantinya yang akan terkonek sama kamu. Ya semoga orang ini ngasih jalan, ngasih bantuan sama kamu, menolong kamu. Karena ya mungkin banyak juga di antara kamu yang sedang butuh pencerahan ya. Butuh pencerahan, butuh bantuan, butuh pertolongan. Dan di sini keluhnya untuk kamu yang sedang agak ruwet sama orang-orang terdekat kamu, ya please kamu butuh tempat cerita. Jangan malu-malu untuk bercerita ya, walaupun kadang di sini saya ngerasa ada banyak juga di antara Capri itu bingung saya harus ngomong sama siapa, mau ngomong sama keluarga, tapi Capri itu kamu berasumsi bahwa keluarga itu nggak ngedukung kamu, gitu loh. Nah, di sini saya coba ulas dulu ya sedikit ya. Jika lo ada di antara kamu dalam posisi yang saya bahas ini, please ketahui satu hal. Asumsimu tentang mereka atau keluarga yang menurut kamu mereka ini nggak mau bantu lah, mereka nggak peduli lah, yang mereka begini begitu, bener nggak kira-kira pikiran kamu? Batinmu tuh bener nggak kira-kira? Itu aja pertanyaan saya. Coba kamu renungin dulu gitu loh. Karena gini loh, logikanya ya, kita hidup tetap butuh namanya keluarga, ya. Yang boleh kita benci adalah sifatnya, bukan orangnya. Itu. Saya ngerti banyak orang yang di sisi orang-orang terdekat kamu ini banyak yang agak bertabrakan sama sifat kamu gitu loh. Ya karena itu tadi, mereka nggak memahami tentang kamunya. Tapi jangan sampai dirimu itu berasumsi semuanya buruk, itu akan menjadi salah gitu loh. Ketika kamu berasumsi bahwa, oh keluargaku semuanya begini, orangnya begini, ya lu nggak akan punya temen, lu nggak akan punya keluarga, lu nggak akan punya tempat gitu loh. Karena dirimu sudah berasumsi seperti itu. Sedangkan di dalam keluarga kamu sendiri itu masih banyak orang-orang baik yang peduli sama kamu sebenarnya. Jadi masalah asumsi nanti diperhatikan lagi ya. Karena ada beberapa di antara kamu ini memang butuh atau harus terbuka dengan keluarga agar keluargamu itu paham, tahu tentang apa yang kamu rasakan. Jangan bawa pendam terus. Gitu loh, ya. Kalau dirimu terus memendam, terus ngambil keputusan sendiri, terus keluargamu itu nggak ngerti atau nggak tahu tentang apa yang kamu sedang alami, yang saya khawatirkan mereka malah menyalahkanmu gitu loh. Contoh, misalnya nih, kamu lagi stres sama pasangan kamu, udah puyeng nih ya sama pasangan kamu pengen pergi dari hubungan itu.
Oh, pantas. Kamu ingin pergi dari hubungan itu karena udah nggak kuat banget sama hubungan itu. Terus kamu mau cerita sama keluarga takut, akhirnya kamu mengambil keputusan sendiri. Sedangkan keluarga kamu taunya pasangan kamu ini baik. Apa nggak ruwet jadinya, Lur? Akhirnya apa? Kesalahan tuh lari ke kamu semua kan gitu loh. Ya, saranku ya itu tadi, coba untuk diceritakan saja semampunya. Mau mereka dengar dan tidak dengar itu nggak usah kamu pikirin. Yang penting kamu cerita, titik. Mereka mau ngerespon baik atau nggak baik, biarkan. Yang penting dirimu cerita aja. Karena manusia itu butuh waktu untuk memahami, Lur. Itu yang harus kamu tahu. Kita nggak bisa menceritakan sesuatu itu kepada orang dan orang itu harus paham detik itu juga nggak mungkin. Ada yang bisa seperti itu, tapi sebagian besar itu butuh waktu untuk memahaminya. Jadi itu ya maksudnya. Dan lanjut lagi di sini masalah hubungan kamu dengan seseorang. Saya tegaskan, Kapri, ya, apapun itu, please kamu jangan pergi dulu dari hubungan ini. Ya, kamu harus coba untuk gali, kupas secara luas tentang hubunganmu ini. Saya belak-belakan, memang ada orang nggak suka sama kamu di sini, ada orang yang benci sama kamu dan apa ya? Ya gini sih, tak kasih clue aja lah ya. Ini ada perbuatan orang di luar sana yang nggak suka sama kamu, tapi dia perbuatan dia ini dengan cara yang tidak baik, dengan cara halus. Paham lah ya clue tentang halus ya. Sorry saya tidak bisa terlalu frontal di sini, karena ini ranah yang sulit gitu loh. Ya, apalagi banyak orang Kapri orangnya logis semua. Saya paham itu. Kamu orangnya rasional, kamu orangnya logis, kamu orang-orang yang berlogika. Banyak juga di antara kamu yang notabene nggak terlalu ngeh atau nggak terlalu meyakini tentang hal-hal mistis. Saya paham itu. Banyak di antara Kapri orangnya di tengah. Ya, tapi hal-hal ini ya kembali ke diri teman-teman lagi sih gitu loh. Karena setiap orang pasti punya pengalaman dan perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Perjalanan batin yang berbeda-beda gitu loh. Ya, tak kembalikan ke kamu. Mau kamu pro atau kontra tentang hal yang saya bahas ini, monggo silahkan ya kembali ke kamu. Karena kamu yang rasakan gitu aja sih. Oke. Jadi di sini poinnya adalah itu tadi saya katakan, please kalau bisa hubunganmu pertahankan sekuat-kuatnya dan kamu harus pakai jalur langit, Kapri. Karena di sini ada di antara Kapri yang punya problem dengan pasangannya, ini di luar logika. Kamu mikir kenapa begini, kenapa begitu, ya. Kamu berlogika selama ini kayak apa ya? Muter-muter doang gitu loh. Ya nggak ada nggak di antara kamu kayak gitu. Makanya solusinya cuma satu, jalur langit gitu. Karena kalau misalnya ini hanya semisal loh ya, ada hawa gelap, ya energi yang nggak baik masuk ke dalam hubungan kamu, sehingga kamu sama pasangan tuh ribut, terus salah, terus gitu. Kamu kayak bingung, kamu ngerasa kayak, aduh, mana ya, nggak logika banget lah gitu loh. Perubahan-perubahan yang terjadi tuh kayak nggak masuk akal aja gitu loh. Ya, solusinya itu tadi, pondasinya adalah spiritual kamu, doa kamu, ibadah kamu, kencengin. Kamu harus dekat dengan Tuhan itu sendiri. Saya yakin kok, keajaiban itu pasti ada. Dan segala hal, ya, hal-hal negatif, energi yang buruk, ya, apapun itu, tidak akan ada yang mampu mengalahkan zat atau kekuatan yang Maha Esa. Makanya keyakinanmu diuji juga di sini gitu loh. Seberapa kuat kamu yakin dengan Tuhanmu itu sendiri. Ya. Kayak gitu. Ntar, tak minum dulu sebentar ya. Haus. Oke, untuk Kapri yang single, jujur aja sih memang, ya nggak banyak sih di antara kamu, cuman ada di antara kamu yang kayak menang milih sebenarnya. Di bulan itu menang milih sih, gitu. Orang-orang yang mau deket sama kamu, dan ya memang ada yang baik sama kamu di sini, Kapri. Ada yang baik, dan satu hal lagi ya, saya kasih clue ya untuk kamu single, apabila di bulan ini kamu dekat dengan seseorang, ya,
atau seseorang itu mendekati kamu dan logikanya baru kenal hitungan hari, tapi kamu langsung kayak kangen berat, ngerasa selalu ada wajahnya di setiap kamu memejamkan mata, di setiap kamu sendiri itu selalu keinget dia dan dia, dan kamu seperti agak bingung gitu loh. Kenapa? Kalau bingungnya gini, kamu ngerasa itu seperti ini bukan karakterku, ini bukan tipeku gitu loh. Orang ini bukan tipeku sama sekali, tapi entah kenapa kamu ngerasa selalu rindu, kangen, susah ngelupain, padahal baru hitungan hari lah kamu kenal sama dia. Logikanya gimana coba? Oke, ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Kalau ada, ya, lu malam ini, detik ini, sembahyang malam. Itu aja, nggak usah susah-susah, hanya itu jawabannya. Sembahyang malam. Kamu bisa pakai media garam, garam kasar, ya, sebagai wadah, ya, sebagai wadah doa itu tadi bisa juga. Jadi ketika kamu sembahyang, kemudian meditasi, ya sediakan aja itu di depan kamu gak air, ya air minum, kamu isi garam ya 7 butir aja cukup gitu. Tapi ya yang garam kasar itu isi gitu loh. Ya kamu doa, ya kamu doa, kamu meditasi, kamu zikir, gitu. Di depan kamu ini posisinya ada garam dan air tadi. Ya itu sebagai sarana aja sih sebenarnya, bukan yang gimana-gimana sih ya, karena garam itu kan unsur alam ya. Garam itu mengandung zat atau energi yang sangat-sangat positif, sangat besar banget gitu loh. Makanya banyak orang yang pakai media garam tadi gitu. Apalagi dengan doa itu tadi ya, doa dan keyakinan kamu. Selesai kamu doa, minum aja airnya itu. Ya, sering-sering kayak gitu. Nanti kamu bisa ngerasakan perubahan kok, serius. Kamu bisa ngerasakan perubahan. Dimana kamu ngerasa diri kamu kayak ada yang aneh, atau gimana, atau kamu ngerasa kayak lesu aja bawaannya. Padahal tuh batinmu semangat, batinmu tuh ingin kreatif, ingin teriak, ingin lari, pokoknya happy lah. Batinmu tuh punya semangat tinggi nih. Cuman kenyataannya berbeda. Kamu kayak hawanya males lah, inilah, itulah. Gak ada semangat hidup lah ya. Negative thinking terus, ketakutan terus gitu. Ya, coba dengan media garam tadi ya. Ya sekali lagi ini hanya sebatas kartu-kartuan biasa, kertas-kertas biasa ya lur, ini hanya sebagai sarana saja. Kayak gitu ya. Oke, Kapri, jadi untuk kamu yang single ya kedepannya hati-hati ya, hati-hatinya dalam arti kenali dulu deh setiap orang yang deket sama kamu, siapapun itu, gitu loh ya. Jangan gampang kebawa suasana, ya, jangan gampang terhanyut, perlu namanya logika. Karena orang yang sedang terkonek sama kamu di sini nantinya ini secara sifat karakter ini banyak nilai plus gitu loh. Kamu bisa menilai orang ini cukup baik gitu loh. Tapi itu tadi terkadang penilaian yang baik itu bisa membutakan diri kita. Banyak banget orang yang terjebak dalam sisi itu. Berasumsi, ini orang baik nih, sifatnya baik, dia peduli nih, dia ini. Ya, kadang kelalaian kita adalah kita langsung berasumsi ini baik. Gitu, sampai kita lupa bahwa dalam dirinya itu ada sisi nggak baiknya, gitu loh. Jadi, please pahami, kenali ya. Kapri yang single sih, nggak tahu ya, saya ngerasa di bulan ini kamu cukup, ya tidak semua, cuman banyak lah di antara Kapri yang cukup happy dengan perjalanan kamu di sini. Kamu sesuai dengan diri kamu gitu loh. Ada di antara kamu yang menang milih, menang milih gitu. Yang deket sama kamu cukup kerasa ada aja yang deket sama kamu di bulan ini. Ya gitu, dan kamu selalu terisi hari-harimu dengan seseorang terus-menerus gitu di bulan ini. Saya ngerasa kayak gitu aja sih gitu. Jadi kembali ke kamu lagi sih nantinya lur ya. Oke. Cukup positif sih untuk kamu yang single ini ya. Yang negatif tadi sudah saya bahas gitu. Oke. Ini yang bisa saya kupas ya untuk Kapri. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Kita jumpa lagi di next time ya lur ya. Bye bye Capricorn.